Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan soal CPNS. Ya, kali ini kita akan menjawab atau membahas soal yang telah ditanyakan oleh teman-teman kita. Ya, ada 3 soal. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, kali ini kita akan soal-soalnya kita bisa menjawab dalam waktu 1 detik ya. Kita lihat coba. Ini soal P3K ya. Mungkin ini semacam simulasi ya, soal P3K 2021. Ya, ini salah seorang teman mengirim ya. Baik, di sini kita diberikan jika nilai X terletak antara Y dan Z, ya. Jadi X-nya itu antara Y dan Z. Ya, sedangkan Z lebih kecil dari X, ya. Maka di sini kita sudah bisa langsung menjawab, ya. X-nya itu antara Y dan Z, berarti Y-nya di sebelah sini berarti kan? Berarti X lebih kecil dari, ya. Jadi X itu antara Y dan Z. Sudah diberikan Z-nya di paling kecil, ya. Berarti Y-nya paling besar, ya. Karena X ini terletak antara, ya, Y dan Z. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, berarti kita akan jawab yang, lihat yang ini ya. Oke. X lebih kecil dari Y. Ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Jika W, X, Y, Z adalah 4 bilangan, mana di antara yang berikut ini ya? Mana di antara yang berikut ini tidak sama dengan W dikali dalam kurung X tambah Y tambah Z. Oke. Sekarang kita akan berikan dulu ya. Yang ini itu sama dengan, ya, sama dengan W kali X ditambah W kali Y ditambah W kali Z, ya. W kali Z. Ya, jadi ini hasil dari ini adalah ini, ya. Sekarang tinggal kita lihat pilihan jawaban. WX tambah WY tambah seharusnya ini WZ. Berarti ini bukan jawaban ya. Nah, ini kalau kita kalikan seperti ini hasilnya juga sama ya, WX, WY, WZ ya. Ini bukan ya. WX, X, Y, Z ya, sudah jelas ini jawabannya ya. Ini sepertinya salah soal ya. Di antara ini ya, ini sama ya, yang B itu sama, yang E itu sama juga ya, karena WX tambah WZ tambah WY. Di sini WX tambah WY WZ ya, sama. Ini semua hasilnya. Jadi antara B, E dan C itu sama. Jadi yang bukan itu adalah A dan D. Ya, A dan D. Sorry, ini acak ya. Enggak berurutan ternyata. Jadi A dan D ini ya. Nah, tapi ini sepertinya salah tulis ya. Ini nggak mungkin salah keliru ya. Yang mungkin keliru adalah ini. Ini mungkin Z ini ya. Z di sini. Nah, maka kalau ini seperti ini, maka jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Ini namanya perkalian ya. Ada sifat perkalian pada bilangan. Oke, selanjutnya yang terakhir soal nomor 3. Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 1/3? Baik, kita ingat ya, ada pembilang, ini pembilangnya 1, penyebutnya 3 ya. Nah, semakin besar penyebutnya, angka yang di bawah ya, maka bilangan tersebut akan semakin kecil ya. Jadi semakin besar yang di bawah ini, maka yang di bawah ini akan semakin
kecil bilangan tersebut. Nah, sedangkan yang di atas penyebut ini, angka yang di atas, semakin besar angka yang di atas, maka bilangan tersebut akan semakin besar. Jadi kalau dia makin besar, maka bilangan tersebut makin besar. Kalau yang di bawah makin besar, maka bilangan tersebut makin kecil, gitu ya. Oke, sekarang ini kita perhatikan ya. Maka ini harus kita samakan, boleh pembilang yang di bawah kita samakan atau yang di atas yang kita samakan. Dalam hal ini yang paling mudah adalah menyamakan di atas, karena di atas angka 1 ya. Ini paling mudah. Jadi tinggal kalau di sini 27 berarti sama-sama dikali 27 ya. Maka ini akan menjadi ya, sama dengan 27. Kalau dikali 27 ya, ini sama dengan 27 per, maka di bawah juga dikali 27 ya. 3 kali 7 21, 1, 3 kali 2 6, 7 8, 81. Kita bandingkan dengan ini ya. 27 di sini yang besar adalah yang besar adalah angka yang bawahnya, yang ini ya, jawabannya ini. Semakin besar angka di bawah, maka dia akan semakin kecil. Berarti ini lebih kecil dari 1/3. Sedangkan kita minta adalah yang lebih besar. Berarti ini bukan jawaban. Bukan jawaban. Sekarang ini ya. Sama-sama kita kali 20 ya. Saya langsung ke bawah ini saja. Nanti 20 di bawahnya dikali 3. 20 kali 3 60. Nah, lebih besar ini, maka karena ini angka di bawahnya lebih besar, maka dia akan lebih kecil. Juga bukan. Yang ini ya, 23. Nah, 23 dikali 3 ya, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Angka ini ya lebih besar lagi ya. Maka ini karena angka di bawahnya lebih besar, maka dia bilangan tersebut lebih kecil. Bukan juga. Yang ini 16. 16 kali 3, 3 kali 6 18. 3 kali 1 3 tambah 1 4, 4 dan 8. 48. Ini lebih kecil ya, di sini 45, di sini 48. Berarti ini lebih, bilangan tersebut lebih besar. Maka inilah jawabannya. Tidak usah kita cari lagi yang di bawah ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Oke, saya kira itu ya. Biasanya kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan punya feeling yang kemungkinan yang mana ya. Seperti ini gak usah dicari lagi karena sudah terjelas ya. Ini dikali 3 itu 69. Kali angka di bawahnya lebih besar, maka dia lebih kecil. Ini kali 3 60, ini gak usah dicari lagi, sudah jelas ini lebih kecil. Juga begini ya. Maka kalau kita sudah punya feeling dalam mengerjakan soal, maka ini sebenarnya dengan mudah kita bisa langsung tebak saja ke sini, dan kita coba cari ya. 16 kali 3 48. Nah, ini jelas karena angka di bawahnya lebih kecil, ini 45 ya, maka bilangan tersebut lebih besar. Ya, seperti itu. Oke, ini ada sedikit ya. Di tengah ujian CET, ini pengalaman saya pada ujian CET tahun 2018 ya. Ketika itu tingkat kelulusan CET ini secara nasional sangat kecil ya, hanya 3% ya, secara nasional. Jadi kalau ada 100 yang tes, itu hanya 3 yang lulus ya. Kami juga ketika itu saya mengambil formasi UIN STS Jambi ya, dosen di matematika, di program studi matematika. Maka ketika itu ya ada sekitar ya ratusan, kalau tidak salah saya 300-an ya. Maka yang lulus CET waktu itu sekitar 6 orang ya. Ini juga dan saya merasa bersyukur ya bisa lolos ketika itu. Dan pengalaman saya ketika ujian, saya sering sering sekali ngantuk itu ketika ujian. Masuk juga pas ujian CET itu ya. Maka ini saya ingat seperti ini ya. Di tengah ujian CET, saat mata saya mulai mengantuk, saya mencari cara bagaimana supaya saya tetap bisa fokus gitu.
Kemudian saya membayangkan, tiba-tiba ya, saya membayangkan wajah orang tua saya, ya, senyum orang tua saya, wajah istri, anak, ya, dan keluarga besar saya. Dan saya melihat betapa mereka begitu mengharapkan saya untuk lulus. Dan itulah yang membuat saya tetap fokus dan menyelesaikan soal-soal yang tersisa. Semoga teman-teman yang mengikuti video-video kita ini diberi juga kelulusan untuk CPNS tahun ini 2021. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.